biblically, secara Bible atau Taurat, itu timur mempunyai kedudukan tersendiri ya. Dan timur itu konotasinya secara bahasa ya, Mizrah, atau bahasa Arabnya Masyriq. Itu arah matahari terbit itu. Jadi kalau di equinox bulan Maret atau September ya, itu matahari kan di Katulistiwa itu. Nah, disitulah. Kalau dari timur tengah itu arah matahari terbit ya di Nusantara. Jadi kalau orang Ibrani menyebut kiblatnya kemana nih? Nah, kiblat itu udah include dengan timur. Artinya Mizrahnya kemana nih? Timurnya kemana nih? Gitu kan. Kalau kemudian dipindahkan ya itu kiblat ke Yerusalem, ya why not? Kalau Tuhan memerintah begitu ya oke. Terus kalau kemudian pindah ke Mekah, why not? Ya, karena Tuhan perintah begitu ya pindahlah kiblat. Ya mungkin simbol ilahi, syiar-syiar Allah, syair Allah gitu kan, ada di situ. Nah kalau sekarang masih ada yang meneruskan tradisi sholat menghadap ke timur, yaitu apa? Kaum Kristen Ortodoks Syria atau kaum Kristen Koptik di Mesir itu kalau sholat sampai sekarang menghadap ke timur. Ya pertimbangannya sih ya karena di timur itu awal mulanya peradaban ketika Adam dan Hawa mendapat instruksi dari Tuhan. Nah, jadi timur ini tanah suci juga ini, seperti Mekah dan Madinah dan Yerusalem ini. Sampai sekarang mereka sholat menghadap timur. Ya alasan lain ya karena Jesus Christ itu seorang pendatang dari timur. Itu yang menurut orang Kristen Ortodoks di Syria begitu. Makanya Yahudi zaman dulu itu, orang Israel zaman dulu kan bilang, saya nggak tahu kamu dari mana. Mereka kan punya kriteria bahwa Mesias itu harus begini begitu. Nah orang Israel itu nggak tahu Jesus Christ itu dari mana? Ya dari timur. Kalau menurut orang Kristen Ortodoks itu Jesus Christ datang dari timur, dan timur ya arah matahari terbit. Kalau disebut India ya mungkin lah, tapi aslinya ya timur dari ini dong, dari tempat matahari terbit, arah matahari terbit gitu. Kalau kita lihat pernyataan dari Saint Basil the Great ya, itu dia bilang di antara komandemen yang diberikan Tuhan kepada Musa alaihissalam, di antaranya yaitu kalau sholat menghadaplah ke timur. Jadi komandemen yang 10 itu kan yang ditampakkan saja. Selebihnya kan disembunyikan itu. Jadi komandemen bukan 10 doang, banyak. Nah, antara lain kalau sholat menghadap ke timur. Lantas kalau timur itu sebutlah Nusantara ya, mana lagi?
Di situ banyak keturunan dari Nabi Yakub, keturunan dari Nabi Ismail, juga dari anak-anaknya Siti Keturah. Itu keluarga Ibrahim ini di sini semua. Makanya Israel itu dari awal pengen membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ya karena mereka dari awal udah respect gitu kan. Walaupun dicuek-cuekin, mereka itu tetap nggak merasa merasa rendah lah, seolah-olah sebagai pengemis. Tapi mereka nggak peduli tuh, walaupun memandang dirinya bangsa terpilih, tetap merendah ke Indonesia. Nah, ada apa bisa begini kan? Karena mereka berkepentingan itu dengan Indonesia gitu. Selama mereka mendirikan negara sampai sekarang, tetap itu nggak berhenti untuk mencoba mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Entah alasan apa ya. Tapi ya pemerintah selama ini kan ya nggak bisa itu mengkhianati Palestina itu kan. Maka permintaan mereka itu belum pernah dikabulkan gitu. Selama belum beres urusan dengan Palestina itu nggak akan ada hubungan dengan Israel. Ya harusnya sih mereka ngikuti saudara-saudaranya yang ada di Indonesia lah. Udah pada jadi Muslim, atau kalaupun mau Kristen ya silakan lah. Jangan terlalu terobsesi dengan Torah, tapi mereka sebenarnya udah bukan Yahudi lagi itu. Udah kawin keluar itu, menikah keluar ya, jadi statusnya Bani Israel, bukan Yahudi lagi dong. Kalau Yahudi kan harus menikah ke dalam dan berdasarkan matrilineal. Nah kalau itu nggak apa-apa itu. Ya begitu. Dan satu hal, kalau Pulau Jawa ini sebagai tempat paling padat menjadi panggung utama dari Nusantara, ya harusnya kan Pulau Jawa ini steril juga. Nggak boleh ada, ya begitulah, yang jahat-jahat gitu kan. Nggak boleh. Ya bisa ngaco nanti. Kalau di kerajaan, di keraton itu kan dilukiskan sebagai Hamengkubuwana, yang memangku buana, memangku bumi, yang memaku alam. Itu harus stabil itu. Ya tapi urusan begini nggak usah terlalu dipikirin deh. Udah ada yang mikir yang begitu mah, kita santuy aja lah, back to basic aja. Kalau yang beragama ini jalankan ini, kalau yang beragama itu jalankan itu aja semampunya. Jangan ikut-ikutan yang enggak. Yang antara lain kalau ada tablik, ada ceramah gitu ya, ya dipilah-pilah itu, ini mana yang mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan nas, diperiksa lah, ada Google kan. Umpamanya kalau taklid itu udah menggejala, ya jangan taklid, recheck gitu ya. Nah, kalau nggak recheck, nanti yang berlaku adalah ajaran yang seolah-olah Islam padahal bukan ajaran Islam. Maka yang terjadi adalah permusuhan,
termasuk juga kesialan dalam soal ekonomi, kesehatan, ya segala macam malapetaka lah gitu. Back to basic aja, kayak orang Baduy itu. Back to basic. Nggak ada pandemi di situ. Oke lah, try this at home.